Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Wenda Wayu Kristianto, dosen pengajar perilaku organisasi dari kampus SDI PGRI Dewantara Jombang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan apa itu perilaku organisasi. Ya, jadi ini sebagai konsep dasarnya. Ya, oke. Ya, ya, apa itu sih perilaku organisasi? Jadi gini, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang perilaku organisasi, jadi intinya apa yang akan kita pelajari di perilaku organisasi adalah bagaimana kita nantinya setelah mempelajari perkuliahan ini, kita akan bisa mengelola sebuah organisasi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ya, nah di sini, di perilaku organisasi ini mempunyai definisi sebagai sebuah ini ya konsep pembelajaran yang menginvestigasi ya tentang pengaruh individu, grup dan struktur ya serta perilaku yang ada di dalam organisasi yang tujuannya adalah untuk ini ya keefektifan dalam menjalankan sebuah organisasi atau meningkatkan sebuah performa sebuah organisasi. Ya, jadi bagaimana kita mengoptimalkan ya, bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang ada, di mana sumber daya yang ada itu pastinya ya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana kita eh, menyatukan dari latar belakang yang berbeda-beda itu untuk sama-sama mengembangkan organisasi yang dimana kita berkecimpung di dalamnya. Intinya seperti itu. Ya, baik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di perilaku organisasi ini? Ya, ini jadi perilaku organisasi ini ya sedikit multidisiplin. Ya, jadi ilmunya multidisiplin. Ya, jadi kita juga akan belajar tentang motivasi, tentang kepemimpinan, tentang komunikasi, tentang struktur organisasi, proses, ya, kemudian tentang sikap, persepsi, perubahan, konflik, negosiasi, serta work design ya atau desain pekerjaan ya. Itu nanti akan kita pelajari selama dalam perilaku organisasi ya, seperti itu. Nah, di sini menurut Fred Luton ada beberapa aktivitas manajerial. Kenapa kita belajar tentang aktivitas manajerial? Karena memang outcome-nya kita setelah mempelajari perilaku organisasi ini kita bisa memanage ya atau mengatur eh, organisasi yang kita pimpin. Jadi memang kita di sini apa namanya sebagai manajer atau hal yang orang yang mengatur ya. Nah, apa saja aktivitas manajerial di sini yang disampaikan oleh Fred Luton? Ya di sini ada 4 ya, ada manajemen tradisional yang katanya dengan pembuatan keputusan, perencanaan, controlling, nah seperti itu, ada komunikasi, ada sumber daya manusia, memotivasi, ya seperti itu, kemudian networking, ya, bersosialisasi, politik dan lain sebagainya. Ya ada 4 ini ya. Ini aktivitas manajerial menurut Fred Lutens. Nah, terkait dengan aktivitas manajerial tadi teman-teman ya. Jadi ada di sini average manager atau manajer kebanyakan ya, kemudian ada manajer yang sukses dan manajer yang efektif. Nah, masing-masing manajer ini tadi menerapkan aktivitas manajerial tadi tapi presentasinya berbeda. Ya, kita perhatikan sama-sama ya. Manajer pada umumnya yaitu dia lebih besar konsentrasinya untuk melaksanakan yang namanya traditional management itu tadi. Ya. Nah, kemudian manajer yang sukses itu ternyata itu kegiatannya 48% itu adalah networking ya atau membangun jaringan. Nah, seperti itu. Dan efektif manajer ya, manajer yang efektif itu ternyata kegiatannya besar di komunikasi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mengaplikasikan apakah teman-teman sebagai manajer yang rata-rata kebanyakan atau manajer yang sukses dengan atau manajer yang efektif lah ini
komposisinya seperti ini kegiatan yang dilakukan. Oke. Nah, ini kita sekarang bicara tentang evidence based management ya. Oke, jadi evidence based management itu merupakan perpaduan dari systematic study dan intuisi ya, jadi gitu. Jadi intinya ketika kita memimpin sebuah organisasi itu tidak cukup hanya mengandalkan yang namanya intuisi, tapi kita juga membutuhkan sebuah pembelajaran yang sistematis. Nah, itu nanti akan menghasilkan namanya evidence based management. Jadi kita tidak hanya sekedar ini ya berdasarkan intuisi saja, tapi juga kita berdasarkan dari ilmu. Jadi setiap kita melakukan sesuatu harus ada ilmunya. Nah, EBM, Evidence Based Management ini fondasinya atau dasarnya adalah Big Data. Nah, ini ya, Big Data. Jadi, ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita akan melakukan sebuah tindakan, itu hendaknya juga berdasarkan yang namanya iya, kita harus punya data atau punya dasar ya. Kenapa kita melakukan ini, kenapa melakukan itu. Nah, di era digital seperti ini, data itu sudah apa namanya, sudah sangat ini ya, sangat banyak yang masuk ke kita, oleh karenanya di sini ada bisa disebut namanya big data. Big data adalah sebuah data yang sangat besar, di mana di situ menyimpan banyak informasi. Lah dari informasi-informasi ini, nah ini kita manfaatkan, kita bisa manfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan ya, seperti itu. Ya, jadi kita sekali lagi dalam melakukan atau memutuskan sesuatu harus berdasarkan data ya. Jadi jangan hanya sekedar opo jari ya seperti itu ya, atau katanya atau bagaimana, tapi kita juga harus bisa membuktikan bahwa apa ya, keputusan yang kita ambil itu benar-benar berdasarkan data yang memang valid ya, seperti itu. Ya. Nah ini ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita dalam belajar perilaku organisasi itu multidisiplin ya, jadi ada psikologi, ada sosiologi, ada sosiologi, ada antropologi dan lain sebagainya. Nah akhirnya mengerucut menjadi yang namanya eh, perilaku organisasi. Nah seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan belajar tentang individu, kita akan belajar tentang grup atau kelompok, dan kita akan juga belajar tentang sistem organisasi. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita akan belajar banyak di sini nanti ya. Oke, nah kemudian eh, di dalam perilaku organisasi ini ada apa namanya tantangan dan kesempatan ya yang kita bisa dapatkan di sini. Yang pertama adalah economic pressure ya, ada globalisasi, ada tantangan demografis ya, kemudian diversity apa namanya ini ya, jadi sangat beragam ya nanti ini apa namanya misalkan pekerja kita nanti banyak dari latar belakang dan budaya yang berbeda, kemudian dari apa namanya dari segi pelayanan customer, ada skill yang dimiliki orang, kemudian organisasi yang di ini yang apa namanya yang terlinkage ya seperti itu, ada sosial media, ada eh, kondisi pekerjaan yang baik ya, kemudian ada lingkungan kerja yang positif serta ethical behavior atau perilaku etis. Ya ini ya, jadi ini adalah tantangan dan opportunity yang ada di perilaku organisasi. Ya. Nah, ini ya, jadi nanti seperti ini model pembelajaran kita nanti ya, ini adalah model perilaku organisasi ya. Generalnya seperti itu. Jadi inputnya ya itu dari individu, dari grup dan dari organisasi. Nah, ini kemudian diproses ya kan, ada prosesnya di mana ini juga sama ya, di sini ada level individu, ada level grup dan level organisasi, di mana juga outcome-nya juga ada sama seperti ini. Contoh ya misalkan dari inputnya adalah dari diversity, personality, dan value, kemudian diproses ya dengan emotion, mood, motivation, perception, decision making yang nanti akan menghasilkan sebuah attitude and stress, task performance, citizenship behavior, dan withdrawal behavior ya seperti itu. Jadi nanti prosesnya di sini. Nah nanti kita akan belajar banyak tentang prosesnya itu di sini ya, mulai dari input, proses, dan outcome. Nanti kita akan belajar semua di mata kuliah perilaku organisasi seperti itu. Nah, kaitannya dengan referensi atau buku yang bisa dipahami ada di dua ini, bisa di Stephen Robin dan Robin Trainer ya.
untuk, pemahaman lebih lanjut. Ya, oke, demikian yang bisa saya sampaikan katanya dengan dasar perilaku organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.